dari Bandung. Wah, luar biasa nah terus kamari. Amin. Yang paling utama di Bengkulu. Saya di Dema ya di Bandung, Bance jeung Kamis tuh Yang ini ya, yang pas waktu. Ya. Saya Jiko. Biasanya. Asli dari Bandung juga? Enggak, Bengkulu. Bengkulu. Bengkulu, Pak. Iya. Nah, ini kata-kata beliau yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Itu saya tidak perlu membuktikan kepada setiap pemuda yang datang padaku atau kepada dunia apa yang telah saya kerjakan. Halaman dari revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Soekarno. Sejarah akan yang membersihkan namaku. Ya. Ini posisi waktu di Bancai. Iya benar. Jadi terus kita juga ketahui bahwasanya waktu itu kan ada semacam pledoi yang sangat terkenal yaitu Indonesia menggugat kan. Iya. Ini pas waktu beliau masih di Sukamiskin. Iya benar. Terus dia apa waktu DND, nah bedanya kalau DND kan lahirnya Pancasila, kalau kita Bengkulu pasca persiapan kemerdekaan. Iya. Cuman maksudnya di dua tempat ini tuh kan yang lebih maksudnya tuh yang menariknya ada semacam perjalanan religiusnya Bung Karno. Jadi Bung Karno tuh banyak menganalisa dan mengamalkan agama Islam di dua tempat ini. Bahkan menurut saya itu doa-doa beliau itu banyak diijabah waktu dia di sini. Makanya waktu dia di Bengkulu, Iya. beliau ceritanya menggunakan salah satu organisasi Islam itu kan sebagai media pergerakan dan perjuangan beliau waktu beliau di sini. Jadi ceritanya beliau menggunakan Muhammadiyah. Terus memang beliau di sini dipercayakan menjadi semacam ketua dewan pengajaran Muhammadiyah di kota ini gitu kan. Nah ceritanya yang mujuk raih Bung Karno untuk supaya ikut bagian dari Muhammadiyah ya bapaknya Bufat, karena bapaknya Bufat kan merupakan salah seorang tokoh Muhammadiyah di kota ini. Jadi ceritanya memang awal proses perkenalan Bung Karno perkenalan Bung Karno sama Bufat kan di rumah ini. Iya. Jadi ketika itu Bufat dan kedua orang tuanya silaturahmi ke rumah ini. Selain silaturahmi kan ya gitu memujuk raih Bung Karno supaya ikut bagian dari Muhammadiyah. Jadi akhirnya Bung Karno bersedia ke Muhammadiyah, terus ya itu beliau dipercayakan menjadi semacam ketua dewan pengajaran Muhammadiyah di kota ini. Makanya Bung Karno pernah jadi guru di salah sekolah Muhammadiyah. Terus memang Bufat merupakan salah satu murid beliau. Terus selain murid beliau juga Bufat juga merupakan teman atau sahabatan dari rekan-rekan Bung Karno yang bernama Rana Buarni. Nah di Indonesia itu kan kayaknya memang banyak adopsi sistem Belanda. Nah Bung Karno ceritanya juga punya semacam surat biaya perjalanan dari ND ke Bengkulu. Ini surat-surat dulu. Iya. Oh jadi ini surat-surat sejarah lah. Iya. Jadi arsip ini. Ya. Terus amun alisnya kia apa sih? Naon. Ini beras tagi. Iya beras tagi. Waktu ini kan zamannya PGRI pemerintahan Daulat Sementara Republik Indonesia. Waktu itu kan dulu sempat ada kekosongan pemerintahan. Waktu itu juga ibu kota ya sempat dipindahin ke Bukit Tinggi karena zaman dulu kan ada istilahnya kayak PLT presiden lah, zaman siapa lupa saya. Nah ini yang luar biasanya Pak. Jadi walaupun dia di sini sebagai orang pengasingan, sebagai orang buangan, tapi ya tingkat penghargaan orang Belanda terhadap itu ya sangat tinggi banget. Jadi dia masih diberi kompensasi sebagai apa? Kalau bahasa sekarang kan imunisasi atau tukunan gaya hidup gitu. Oh ini dari tahun 29 waktu beliau mendirikan PNI Marahin gitu. Yahudi. Ada sekitar 320 buku yang pernah beliau baca. Jadi ya secara tidak langsung ini juga merupakan sumber inspirasi ilmunya beliau lah waktu beliau di sini. Jadi di sini tuh beliau ini Bung Karno dari sebelum masa kemerdekaan, ini masa-masa persiapan kemerdekaan. Iya. Nah iya nama di Bandung terkenal nama Indonesia Setiabudi gitu. Iya. Jadi sama-sama kayak Bung Karno juga dulu suka mengkritisi Belanda itu melalui media tabloid mingguan itu. Tapi kalau zaman dulu kan mereka suka menggunakan nama samaran gitu. Terus Becker, Setiabudi Dos Dekker, Cipto Mangunkusumo, Dr. Muhammad Hatta. Iya. Jadi kalau seandainya ada tamu nginep tidurnya di ruangan ini. Nah kalau yang menarik saya ini Pak, jadi kelihatannya dari sekian banyak buku yang pernah beliau baca, ternyata bacaan utama beliau itu Al-Quran. Kayaknya Bung Karno paham betul bahwasanya Al-Quran merupakan sumber inspirasi ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Terus kita ketahui juga kan kalau Al-Quran juga menceritakan masa lalu, sekarang dan akan datang. Terus kita paham juga sih ya, sebenarnya apapun saat ini terjadi sebenarnya sudah diceritakan dalam Al-Quran gitu kan.
Nah kata ulama kan ibarat rumah dibacakan Al-Quran dan tidak dibacakan Al-Quran kan ibarat kuburan dan bukan kuburan. Jadi tergantung kita aja mau ciptakan apa rumah kita gitu ya. Nah ini pakaian teater atau tonil atau sandiwara lah. Jadi nama caranya Bung Karno pada waktu saat zaman itu kan untuk menyampaikan semua aspirasi politik beliau. Jadi pada waktu saat zaman itu kan untuk membangkitkan jiwa rasa patriotisme, nasionalisme. Jadi medianya melalui sini. Kalau di Jawa kan kayak Sunan Kalijaga kan dakwahnya pakai wayang gitu Pak. Tapi berarti lebih ke sini tuh rumah ini kan rumah pengasingan ya, jadi maksudnya rumah yang difasilitasi oleh pihak Belanda untuk ditempati beliau. Nah ini dulu sebelum ditempati beliau merupakan rumah dari salah seorang saudagar etnis Tionghoa Pak, penyebar berpokok Belanda. Jadi dikontrak sama pihak Belanda untuk ditempati beliau. Makanya ada ornamen Cina-nya kayak ginian nih. Jadi maksud saya itu ya rumah kayak ginian kan waktu zaman itu kan udah menjadi salah satu rumah tulang ukur orang tempo dulu lah gitu kan. Jadi ini tuh rumah pengasingan beliau, tapi sekalian beliau ini untuk persiapan. Nah di Bandung juga kan ada beberapa hasil karya beliau Pak bangunan. Nah kalau di sini juga sama, jadi ada 2 rumah masyarakat dan 1 tempat ibadah itu merupakan hasil karyanya beliau. Nah kalau masjidnya ya alusnya kian Pak. Jadi ceritanya beliau tidak hanya mendesain atau merancang masjid ini, beliau juga menjadi salah satu motor dalam pembangunan masjid ini. Jadi pertama sih orang daerah jadi motor, nggak terrealisasi. Jadi ketika beliau ambil alih, jadi kayaknya hampir suku masyarakat ini memberikan sumbangsinya. Jadi yang hebat kan kayaknya beliau bisa membuat orang tuh supaya bisa berbuat kan Pak. Jadi kayak seorang motivator banget gitu Pak. Nah terus amun keterangan di dia kan, jadi wacana pemindahan ibu kota itu kan udah jauh dipikirin Bung Karno kan berapa puluh tahun yang lalu. Cuman konsep beliau di Palangkaraya. Nah sistem tata kota luar di Palangkaraya itu saya lihat itu memang kotanya itu desain untuk ibu kota banget. Nah saya di sana nggak menjumpai bangunan bekas bangunan kolonial gitu Pak. Pantesan jadi sekarang tuh. Nah kalau saya realisasi dengan ini Pak, kayaknya mengajarkan kepada kita semua nih, siapapun kita, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, orang kota maupun orang desa, kalau pengen bahagia dunia dan akhirat ya contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya tokoh yang sangat beliau idolakan di atas muka bumi ini seperti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ya. Nah kalau ini Pak menariknya, jadi Bung Karno zaman dulu kayaknya pas ngomong kayak gini Pak, jadi nggak boleh yang sekarang ngomong ini berarti adopsi gitu Pak. Islam dari sini biarinlah, jangan dibawa ke politik. Yang penting kita tahu sejarah. Panjang ceritanya kalau mau dibawa. Tonil Monte Carlo. Iya benar Pak. Jadi nah yang hebatnya kan ya itu Pak, jadi beliau tidak hanya sebatas sutradara atau penulis skenario atau mengetuai perkumpulan ini. Jadi kadang beliau menjadi salah satu aktor dalam pertunjukan ini juga Pak. Jadi bermain, jadi memang kelihatannya beliau ya seorang tokoh multi talenta lah, beliau tokoh yang serba bisa lah. Jadi sekalian buat perjuangan, buat iniin pemuda. Iya betul. Jadi perkumpulan. Iya jadi buat gelanggang remaja lah beliau di sini. Jadi buat pusat kegiatan pemuda-pemudi di sini. Jadi yang hebatnya walaupun beliau di sini sebagai orang pengasingan, sebagai orang buangan, jadi nggak ada yang waktu tersedia buat beliau. Jadi lebih banyak ke perjuangan. Ini masuk lagi ruangan satu lagi. Ini kamar utama beliau. Oh ini kamarnya Pak Bung Karno sama Buyut waktu itu. Nah yang luar biasa dari kamar ini juga kalau menurut saya ini merangkap jadi tempat beliau sering sholat dan zikir gitu loh Pak. Makanya saya bilang tadi kalau di sini kan ya kalau menurut saya sebagai tempatnya mustajab lah bagi beliau kan, namanya orang dijolimin nggak zaman dulu nggak seorang kan, tapi doanya mustajab ya kan. Nah kalau masalah fashion, jadi kelihatannya apapun yang populer zaman dulu kayaknya akan kembali lagi sekarang. Makanya saya lihat tuh mama sekarang kan pakaian kayak dia lagi kan, jadi maksudnya membuka kembali kan. Ini pakaian tonil sama pakai sandiwara gitu. Oh buat acara-acara pentas-pentas ya. Ini ada foto Ibu Ingrid, Pak Soekarno sama Ibu. Terus ini Pak yang langsung, jadi ini apa hasil karyanya Bung Karno. Jadi Bung Karno zaman dulu di sini pernah mendirikan suatu perusahaan mebel yang bernama Sukamelindo. Nah sekarang diabadikan jadi nama satu desa atau kelurahan yang ada di Kota Bandung. Oh, ini meja rias. Nah, dia nama lukisan Panawati Pak. Nah, kalau kita lihat keterangannya di sini, sebenarnya itu nama asli beliau itu Siti Fatimah. Jadi yang berubah Panawati itu Bung Karno. Jadi kalau kita lihat geografi yang ditulis oleh Bung Karno, arti dari Panawati itu kalau nggak salah apa bunga teratai dari Bengkulu. Jadi sama kayak istri beliau yang orang Jepang itu Rana Sari Dewi kan beliau sendiri yang kasih nama. Gitu.
Ini apa lagi nih? Oh ini Bung Karno di Bung Inggit. ini surat nikah Bu Karno sama Bu Inggit. Ini dulu sempat jadi fenomenal ini Iya. masalah. Ya masalahnya dia tuh pernah beredar apa dokumen dijual di internet. Iya. Ini sempat beredar rame. Ini surat rahasia. Oh, Gubernur Bengkulu. Ini dulu fenomenal itu yang surat itu. Iya. Oh, taunya masih di sini. Ini surat kawinnya. Jadi bohong kalau ada pernah mau dijual berarti Pak ya. Itu ya nama kopian itu aslinya gitu Pak. Oh, bukan kopi. Ini kopian. Oh, gitu Pak. Karena maksudnya ya ngambil dari asli gitu Pak. Kirain aslinya tadi. Gitu, Pak. Orangnya masih asli, cuman kasus sama spray Iya. baru, gitu. Oh, berarti ini ranjangnya bener-bener zaman Pak Bung Karno dulu ya. Iya, tapi harusnya dia apa kalau zaman dulu kelihatannya dia jadi keinginan orang Indonesia kan nggak nyampe 2 meter, jadi ini 2 meter, pas ada sisa, tapi yang panjangnya udah nyampe 2 meter, jadi menurut saya itu enaknya zaman dulu nggak ada istilah ngamukan di tempat tidur, jadi zaman sekarang kan beli kasur lebar-lebar, jadi jangan kalau ngamuk jangan kosong gitu. Oh, ini Ibu Inggit nih. Ini Ibu Inggit Ganassi. Ya beliau diasingkan di sini kan Iya. dulu masih berstatus istrinya Ibu Inggit kalau nggak salah. Iya. Nah, yang luar biasa itu kan Bu Inggit sosok perempuan yang banyak memberi semacam dukungan moral maupun materi terhadap Bung Karno Pak. Jadi sedih kalau cerita bukunya itu kan kuantarkan ke gerbang istana dari orang kaya se-Bandung jadi orang termiskin se-Bandung. Itu Ibu Inggit. Nah, Tapi kamu beliau lihat di sini. udah dicatur, wah halus pisan foto namanya. Tapi beliau juga di sini menemukan jodohnya juga Ibu Fatmawati. Iya benar, karena ya gitu mungkin beliau menyadari karena 20 tahun menikah sama Bung Karno nggak dikaruniai anak, mungkin ya beliau ya merelakan lah Bung Karno untuk menikah lagi sama Bung Karno, cuman ya nggak mau dimandu pulangin ke Bandung. Oke, ini kamar Karena Juami dan Kartika atau Sukarti. Ratna Juami Kartika teh siapa Oh, Pak? anak angkatnya Bung Karno jeung Bu Inggit gitu kan. Ini ya. Yang dulu yang saya bilang tadi temenan atau sahabatan sama Fatmawati. Nah, ini Pak kata-katanya halus pisan. Jadi saya banyak tulisasi dengan kata-kata beliau yang di nomor 5. Jadi untuk skalasinya Bung Karno aja tuh menyadari bahwasanya menjadi seorang presiden pun ada batasnya. Karena kuasanya yang langgeng, kuasa rakyat. Nah, di atasnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya nyimpulin kenapa Bung Karno suka kayak gini? Kan kalimat tauhid, Pak, kalimat la ilaha illallah. Nah, menariknya iya Pak, amun aya bupati atau gubernur yang kemarin saya suka ngomong sini kayak Pak Ridwan Kamil kemarin Pak, jangan lupa gitu. Ada yang tertawa, ada yang diam, ada yang marah gitu, biasa lah terus Ini nih, oh ini ramalan Bung Karno terbukti pada tahun 1929. Oh ini kamar anak angkatnya Bung Karno ya. Udah. Mungkin tulisan tuh kamar tidur Bung Karno dan Ganassi. Berarti Ibu Inggit tuh pernah tinggal di sini juga. Iya, Pak? selama 4 tahun kan Bung Karno ditemani Bu Inggit di sini. Di sini. Jadi menikahnya sama Bufat juga kan bukan pada waktu beliau di sini. Jadi setelah pulang di sini tahun 1943 ya Bung Karno kan jaga hati juga gitu nah. Supaya Bu Inggit nggak begitu marah dan nggak begitu terlalu sakit hati ya. Sakit hati pastilah gitu kan. Siapa yang nggak sakit hati? Ya, tapi lumayan nih bahasa Bandungnya Bapak juga dapat. Gitu Pak. Oke. Dia makan di meja makan. Oh iya. Ceritanya ada adabnya. Kita bisa lihat nih kalau porsinya ada 6, Iya. 4 yang lebih rendah, 2 ada yang lebih tinggi. Jadi Oh, maksudnya beda. di meja makan aja ada 2 orang lebih dimuliakan atau dituakan. Terus kalau zaman dulu ceritanya bukan juga banyak menyelesaikan apapun permasalahan itu di meja makan. Jadi maksudnya ajibnya Sambil ngajak orang makan. Ya, ngajak orang bicara kondisinya sama perut lapar kan beda. Jadi makanya ditiru sama orang sekarang. Ini lemari Ka'bah pernah digunakan pada masa pengasingan di Bengkulu. Oh, mantap. Lemarinya masih utuh. Ya, zaman dulu awal buka, jadi habis masak taruh makanannya di mana. Ini lemari makanan. Ini bangunannya masih bangunan Ya zaman dulu cuman Pak. 25% maksudnya 25% ada semacam pemugaran atau perenovasian, tapi dalam rangka tanpa berubah bentuk asli karena ya sesuai dengan kemakan zaman dan terus zaman dulu kan kayak gitu Pak, jadi maksudnya zaman dulu kan antara
antara rumah utama, dapur dan kamar mandi kan terpisah. Jadi ini mah difungsikan di tempat tidur pembantu, gudang, dapur, kamar mandi, tempat buang air. Jadi di kamar tempat buang air sama kamar mandi juga terpisah. Kayaknya udah diajarin bahasanya kalau di tempat buang air nggak boleh lama-lama, karena ya orang sekarang kan malah kebalik, jadi buat senyaman mungkin tempat buang air gitu. Jadi ya dapatlah senang-senangnya gitu kan. Kalau sumurnya sumur asli Pak? Iya, nah berhubung sumurnya sumur tua, Iya. nah alusnya gini apa? Jadi kan di dia kan nggak begitu jauh dari pantai, karena kita Buntung kan merupakan daerah kawasan pesisir laut. Iya. Kainan mah amun dimasukin ke botol aqua, jadi bedakan antara air aqua sama sumur itu bedakan. Terus aman bapak botol untuk cuci muka atau bulu, enaknya tingkat kesegarannya nuansanya kayak Beda. udah dipuri-puri kulit, jadi sejuknya kayak di pegunungan gitu. Siap. Terus ini Pak, ornamen iya, jadi kelihatannya maskapai penerbangan nasional wae terisasi dengan logo di tengah gitu Pak. Ini yang di tengah. Iya, Sriwijaya Air. Itu saya 2 belian, amun 3 belian mungkin orang Pajero bayar uang. Iya, tapi kan yang apa simbol Toyota kan pakai putus juga gitu. Iya. Ini kayak yang ini nih lampu ini gantungan. Iya, ya zaman dulu kayak gini, cuman ya kan terus diganti dengan lampu listrik. Lumayan. Oke Pak, makasih Ya, luar biasa nih sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung ke rumah kediaman Bung Karno. Harapannya dari berkunjung ke rumah Bung Karno ini dapat mengedukasi kita untuk membawa negeri ini ya ke arah lebih baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Adanya masa sekarang itu kan berkat perjuangan orang-orang Tempo zaman dulu. Gas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, belajar sejarah lagi. Jangan melupakan sejarah. Itu kan benar kata yang Bung Karno. Bangsa yang besar itu bangsa yang tidak akan bisa melupakan sejarahnya. Iya benar. Nah itu kisah Bung Karno itu kan ya itu penemuan makam salah satu ulama kayak Imam Bukhari di Uzbekistan kan kelas perkasa beliau. Ini kursi ruang tamunya Pak Soekarno. Ini barang aslinya tapi datangnya. Di sini ada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Tujuan utama Palembang merupakan kuasa Jepang membuat pelajar dan pemimpin Belanda. Bung Karno dan keluarga mengungsi ke Padang, Sumatera Barat di suatu malam dengan berbak terbuka menembus hutan belantara. Ini kapal penumpang menuju Padang. Tersibat dua tempat itu penghubung. Langit membara saat Bung Karno keluar dari Bengkulu. Nah ini nah inilah saya ngambil ruangan